Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, jika anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini di awal semester 2 kita akan mengawali perjalanan semester kita dengan pembahasan tentang akikah dan kurban. Kita beri judul kesempatan hari ini adalah dengan bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada bab akikah dan kurban kali ini. Yang pertama, setelah kita melakukan pembelajaran, Bapak harapkan anak-anakku sekalian mampu mengurai ketentuan akikah dan kurban dalam ajaran Islam. Yang kedua, Bapak harapkan anak-anakku sekalian mampu menjelaskan ketentuan penyembelihan hewan untuk akikah dan kurban dalam ajaran Islam. Seperti apa saja kriteria hewannya, ataupun adabnya, ataupun cara penyembelihan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi hikmah akikah dan kurban. Sedangkan yang keempat, Bapak harapkan anak-anakku sekalian mampu membuat karya berupa narasi ataupun video tentang tata cara kurban dan akikah ataupun akikah secara kreatif. Artinya, Bapak harapkan anak-anakku sekalian mampu membuat dalam hal multimedia, maupun itu video ataupun infografis. Baik, kita masuk kepada pembahasan pertama tentang ketentuan akikah dalam Islam. Akikah secara bahasa artinya adalah memutus, memotong, melubangi, ataupun membelah. Sedangkan secara syariat, makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Ini jelas merupakan privilege agama Islam terhadap umatnya bahwa maupun itu anak laki-laki ataupun anak perempuan sesungguhnya di mata Allah itu sama. Tidak ada bedanya. Dulu ketika zaman jahiliyah ini merupakan perdebatan yang sengit antara anak laki-laki dan perempuan. Katanya anak laki-laki itu lebih mulia dari perempuan atau sebaliknya. Hingga ada salah satu sahabat yang kemudian tega mengubur hidup-hidup ketika istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Nah, dengan adanya ketentuan akikah ini secara syariat dalam Islam, ini jelas mengangkat derajat kaum wanita. Disamakan kedudukannya dalam Islam, mau itu anak laki-laki atau anak perempuan, kedua-duanya adalah mulia di mata Allah. Ketentuannya, yang pertama hukumnya adalah sunnah muakkad. Kemudian akikah ini sunnahnya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran, atau ke-14 atau ke-21. Namun tetap jika pada hari-hari tersebut belum mampu, maka boleh dilaksanakan kapan saja ketika mampu. Dalilnya adalah hadis dari riwayat Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Samurah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Rawahu Ibnu Majah al-Samurah. Artinya setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang akan disembelih pada hari ke-7 dan dicukur rambut kepalanya serta diberi nama. Ini syariat Islam bagaimana kemudian sangat memuliakan kelahiran anak sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikanlah ataupun disembelihkanlah hewan itu baik kambing ataupun domba, kemudian cukur kepalanya dan diberikan nama.
namanya tentu harus sesuai dengan nama-nama yang baik. Begitu. Tujuannya untuk apa? Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan akikah sebagai bentuk takarrub atau pendekatan diri kepada Allah, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada kita manusia. Lahirnya seorang anak tentu merupakan kebahagiaan untuk orang tuanya, begitu, dan mudah-mudahan menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Berlanjut kepada kurban. Bagaimana ketentuan kurban dalam Islam? Pertama, seperti tadi pengertian. Secara bahasa, kurban itu berasal dari kata koroba, yukoribu, atau berarti dekat. Begitu. Nah, nanti kurban itu adanya di masdar, gitu posisinya. Nah, secara syariat, kurban artinya adalah ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Nih, tentu tidak sembarangan hari atau tidak bisa dengan bebas begitu saja kapan saja kita menyembelih hewan. Karena ini adalah salah satu syariat Islam, tentu ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, hukumnya sama dengan akikah, adalah sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu. Ingat ya, bagi yang mampu, bukan bagi yang tidak mampu. Artinya ketika kita belum mampu untuk berkurban, ya nggak jadi masalah. Mudah-mudahan Allah cukupkan harta benda kita, Allah cukupkan rezeki-rezeki yang diberikan kepada kita untuk mampu berkurban setiap tahun. Nah, dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban itu bisa disebut dengan al-udhiyah. Nah, udhiyah itu artinya adalah menyembelih hewan pada waktu matahari naik di pagi hari pada hari raya Idul Adha serta hari tasyrik. Artinya berarti ibadah kurban itu dilaksanakan sunnah muakkad pada tanggal 10, tanggal 11, dan tanggal 12 Zulhijjah. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan dalil yang melandasi ketentuan berkurban dalam ajaran Islam. Ini terdapat dalam surat Al-Kautsar dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami, kata Allah, telah memberikanmu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Dari ayat ini jelas sekali bahwa kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban, yaitu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau pada hari raya Idul Adha, dilanjutkan dengan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 di bulan Dzulhijjah. Ini berlaku bukan hanya untuk jamaah haji saja, tapi kita yang tidak berhaji saja yang ada di tanah air Indonesia juga melakukan kurban, apalagi jamaah haji di sana. Tujuannya, Allah mensyariatkan ibadah kurban, tujuannya adalah untuk sebagai wujud pendekatan diri hamba kepada Tuhannya, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang telah Allah berikan. Sedemikian banyak karunia, dari mulai kita bernafas, beriman, berislam, punya istri, punya anak, kekayaan, pekerjaan, jodoh, dan sebagainya.
Allah syariatkan setahun sekali kita menyembelih kurban untuk sebagai wujud pendekatan diri hamba kepada Tuhannya. Ini luar biasa sekali. Eh, Dalam agama kita, agama Islam, ada syariat yang betul-betul bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan, hablum minallah, tapi juga sekaligus kurban dan akikah ini merupakan hubungan yang erat hubungannya dengan hablum minanas, yang merupakan bentuk sempurna dua interaksi antara manusia dengan Tuhan, interaksi antara manusia dengan sesama manusia. Baiklah, anak-anakku sekalian, kemudian ketika kita sudah paham apa itu akikah, kurban, hukumnya, dalilnya, tujuannya, lalu kemudian hewan seperti apa yang harus kita sembelih untuk akikah dan kurban. Nah, pertama, untuk akikah, pastikan hewan tersebut sudah melalui checks and balancing, bagaimana dipastikan bahwa domba ataupun kambing itu dalam keadaan sehat walafiat, tidak cacat dan tidak kurus. Kemudian umur domba tersebut sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi. Nah, untuk anak laki-laki disyariatkan 2 ekor kambing atau domba, sedangkan untuk anak perempuan disyariatkan 1 ekor kambing atau domba saja. Ini ada rahasia tersendiri dari syariat Allah, dari syariat agama Islam, bagaimana laki-laki itu karena dia adalah pemimpin, tentu dia menanggung siapapun yang dipimpinnya, begitu. Sehingga apa namanya, dia pun harus berakikah sebanyak 2 ekor domba atau kambing. Kemudian sebaiknya daging akikah ini dibagikan dalam sudah dimasak. Jadi, artinya bukan bukan seperti kurban. Kalau kurban itu lebih mentah ataupun tidak dimasak terlebih dahulu lebih baik. Gitu. Orang yang melaksanakan akikah untuk anaknya boleh memakan daging akikah tersebut, menghadiahkan kepada sanak keluarga, sahabat, tandai tolan, tetangga dan sebagainya, sebagaimana layaknya interaksi dengan kaum muslimin. Nah, sedangkan kurban ini juga sama, namun ada ketentuan seperti halnya seperti unta. Ini umurnya harus 5 tahun lebih, sapi atau kambing atau kerbau. Ini ada umurnya harus 2 tahun. Kemudian kambing 2 tahun. Domba ataupun biri-biri ini sudah 1 tahun atau sudah berganti gigi. Ini juga harus sama, dipastikan hewannya sehat, lengkap anggota tubuhnya, tidak cacat, serta cukup umurnya. Ini untuk jenis unta, sapi, kerbau itu ketika dikurbankan untuk 7 orang, sedangkan kambing, biri-biri, domba itu 1 ekor untuk 1 orang. Nah, tadi seperti tadi sudah dikatakan bahwa daging kurban baiknya dibagikan kepada fakir miskin ataupun yang membutuhkan itu masih mentah atau belum dimasak. Ini bedanya antara akikah dengan kambing atau dengan kurban. Apabila orang yang berkurban menghendaki daging dari hewan yang ia kurbankan, yang ia sembelih, boleh mengambil. Tapi ada ketentuannya, yaitu maksimal 1/3 dari jumlah daging hewan yang dikurbankan. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana? Sudah ada gambaran yang jelas tentunya ya tentang akikah dan kurban menurut ajaran Islam. Nah, kita nih masuk nih kepada ketentuan bagaimana sih penyembelihan hewan menurut Islam. Ada tata caranya. Yang pertama adalah harus menghadap kiblat. Nah, jangan lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Siap dipotong, membaca sholawat serta takbir 3 kali. Kemudian dipotonglah itu kerongkongan ataupun urat nadi yang berada di leher hewan tersebut hingga mengalirlah darahnya. Kemudian yang kedua ada penyembelihan. Ini harus dilakukan oleh orang yang sudah baligh,
berakar dan Islam. Kemudian hati-hati niatnya, apakah itu untuk akikah ataukah untuk kurban. Ini harus jelas niatnya. Kemudian hati-hati ini juga, ini pisaunya ataupun alat yang digunakan harus tajam sehingga proses peregangan nyawa hewan tersebut berlangsung dengan cepat, tidak menyiksa hewan. Karena bagaimanapun hewan ini adalah ciptaan Allah, makhluk Allah juga seperti halnya kita manusia. Ini baik. Lalu kemudian apa hikmah yang dapat kita ambil? Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari syariat akikah dan kurban yang telah Allah berikan kepada kita umat manusia? Pertama, untuk akikah merupakan perwujudan rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah dengan lahirnya sang anak. Yang kedua, merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir sehingga dapat membebaskan anak dari ketergadaian dan akan menjadi syafaat kelak di yaumil akhir untuk keduanya. Sedangkan yang ketiga adalah memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat dalam menyambut kehadiran anak yang baru lahir. Baik, sedangkan hikmah kurban adalah lebih mendekatkan diri dan takarub kepada Allah, melatih diri agar bersifat dermawan, tidak rakus, tidak kikir, peduli sosial dan sebagainya. Mendidik diri untuk lebih peduli kepada sesama. Yang keempat, menjauhkan diri dari sifat tamak, rakus, ingin menang sendiri, sewenang-wenang kepada orang lain. Nah, kita masuk kepada tugas yang akan hari ini kita bahas dan kita selesaikan adalah membuat karya berupa video ataupun narasi infografis tentang tata cara akikah dan kurban dengan kreatif. Nanti sesudah selesai posting di medsos kalian, di tag sosmed Bapak. Di sini ada IG-nya, ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube, lengkap pokoknya mah. Sekarang anak-anakku membuat dulu di sosmed kalian baru kemudian diposting. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Ingat, pesan para ulama memilih hewan yang berkualitas untuk kurban ataupun akikah serta melaksanakan kurban dan akikah sesuai dengan tata cara yang benar adalah bagian dari ibadah yang mulia. Semoga pelajaran yang kita hari ini lakukan bermanfaat dan dapat Anda laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.